almarhumah Ibu Nursia SPD dan Tarana binti Muhammad Saleh. Tentunya kita hadir malam ini Bapak Ibu pertama datang bertakziah makin mengikuti salat saleori di kamar keluarga yang ditinggalkan almarhumah. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan semua insya Allah keluarga yang ditinggalkan semakin sabar, semakin ikhlas dan semakin ridho menerima ujian kematian yang menimpanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya hadir datang dengan tulus ikhlas untuk memberikan doa-doa terbaik kepada almarhumah. Karena ketika ada orang yang meninggal dunia, tidak ada lagi yang dia tunggu, tidak ada lagi yang bisa kita berikan padanya selain daripada doa. Jadi saat ini yang paling ditunggu, yang paling diharapkan almarhumah dari kita semua keluarganya, Habib dari anak keturunannya, tentunya adalah doa-doa terbaik kita. Berapa orang? Dua. Berhasil. Itu biasa wajah anak 5 menantunya. Jadi kutana kebiasaan pengen gana aja alhamdulillah itu biasa double gitu. Jadi pun apel ruas tahu pasangan Natali apa ya alhamdulillah dua ya jadi kita doakan almarhumah semoga beliau meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga dalam perjalanannya diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, disandingkan dengan para nabi dan rasul yang mulia serta dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga hadir ke Nabawiyah untuk bersilaturahim, bertemu dengan sanak keluarga, tetangga-tetangga, saudara-saudara. Dan yang keempat, sebagaimana sementara berlangsung, kita hadir kembali untuk mengisi relung hati dengan nasihat-nasihat agama yang lebih khusus, yang kaitannya dengan persoalan kematian. Semoga apa yang kita dengarkan bersama pada malam ini, insya Allah sedikit banyak bisa menjadi iktibar pelajaran untuk kita, sehingga kita mendengarkan ini ya semoga semakin bertambah kuat iman kita, semakin lembut hati kita, dan semakin sadar kita akan kematian. Tazkiratul maut yang insya Allah dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak kalah pentingnya nasihat ini kita mengharapkan bisa menjadi iktibar bagi kita semua, sehingga kita yang mendengarkan insya Allah semakin menyadari bahwa siapapun kita, apapun pangkat jabatan, profesi pendidikan kita, sudah menjadi sebuah kepastian dan ketentuan mutlak dari Allah bahwasanya besok lusa cepat atau lambat, ya siang atau malam, kita semua yang hadir ini ya pasti dan pasti bakal mati juga, sama seperti yang dialami oleh almarhumah Ibu Siti Nursia. Hanya karena saja persoalan waktu kapan kita mati. Jadi siapa di antara kita ini yang lebih duluan nanti naik namanya, siapa yang belakangan, yaitu hanya persoalan waktu. Siapa yang dulu meninggal, siapa yang belakangan, itu hanya persoalan waktu. Apakah jemaahnya duluan, ustaznya di belakang, ataukah ustaznya di belakang, jemaahnya duluan, yuk bisa ujian aja. Ini pernah masalah mati yang gue entong kita tangkal ya. Anak tuh jadi mati. Jika punya masalah boleh aja bu, karena kasih nanti iya, tanpa bukan anak kita pernah.
pun nggak boleh bosan aja. Ya inilah mati Bapakku sesuatu yang pasti, ya betul-betul sudah pasti, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Makanya kita sering diingatkan bahwa sifat mati itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama, mati itu tidak mengenal waktu. Yang kedua, tidak mengenal tempat. Yang ketiga, tidak memandang tua muda, sehat sakitnya seseorang. Contoh Bapak Ibu, mati tidak mengenal waktu, artinya mati itu sangat dekat dengan kita. Saya pernah bawa ceramah tausiah di Mandai, Kabupaten Maros. Yang meninggal adalah seorang pramugari dari maskapai penerbangan Lion Air. Nah, beliau itu meninggal itu pas di malam dia dilamar. Jadi di bagian persoroi, ya teman di bagian amat, dia lemubay. Jadi waktu itu ceritanya keluarga laki-laki datang melamar ke rumahnya perempuan. Nah, ini perempuan kan dari bandara. Nah, ditunggulah dia dari bandara berangkat menuju rumahnya. Ditunggu lama, tidak muncul. Ditelepon HP-nya, tidak ada juga jawaban. Lama kemudian baru ada telepon dari rumah sakit Salewangan Maros yang menyampaikan pada keluarganya bahwa anak sekarang ada di rumah sakit, dia mengalami kecelakaan dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Nah, itu ternyata dia tidak sampai ke rumah karena itu. Nah, itu tidak mengenal waktu. Pernah juga di Kabupaten Pangkep yang meninggal itu adalah seorang bidan. Dia meninggal kasihan 5 hari sebelum hari pernikahannya. 5 hari sebelum hari pernikahannya, dia cuma mengantar undangan ke rumah salah seorang kerabatnya. Namun qadarullah, perjalanan pulang juga mengalami kecelakaan dan meninggal juga di tempat. Pernah tuh di Moncongloy Maros 3 hari sebelum hari pernikahannya meninggal. Yang paling viral kemarin beritanya di Galesong Tagala, yang meninggal itu seorang dokter. Dia meninggal itu pasti malam pernikahannya. Hari pernikahannya besok, malam ini meninggal. Jadi hari yang direncanakan jauh-jauh hari bisa menjadi hari bahagia berubah menjadi hari duka yang sangat mendalam, 2 keluarga yang ditinggalkan. Nah, itulah kematian, sangat dekat dengan kita dan bisa datang kapan saja. Di Kabupaten Luhut sementara dilantik naik jabatan meninggal di atas panggung pelantikan. Di Masambah sementara pesta pernikahan meninggal di atas pelaminan. Banyak contoh yang tidak jadikan pelajaran. Ada yang sementara lagi asik memanen padinya mati, macam-macam. Bahkan paling kukamalakkan anaknya Bapak Ibu Karwatan Luto menjadi penilang dari kejadian jadi malam-malam di sana. Paling kukamalakkan anaknya bunaniganan sementara ceramah di Godona. Memang usang bungi apa nusambun sih Allah. Jadi itu contohnya sementara ceramah. Makanya itu mana ceramah tadi lagu dulu. Allah Akbar. Ini yang baru-baru kejadian di Minasaupa waktu meninggalnya Ustaz Yahya Waloni. Sementara berjumat beliau meninggal kecil. Padahal itu beliau kalau dilihat luar biasa itu powernya kalau ceramah. Pola poman sarana punya khutbah kalau ceramah beliau. Subhanallah qadarullah beliau meninggal sementara khutbah. Banyak contoh yang bisa kita jadikan pelajaran. Bahkan bukan hanya pada saat sementara ceramah, bukan hanya pada saat sementara ceramah. Saya juga sudah pernah mendapatkan dan menyaksikan terjadi di depan mata saya sendiri. Sementara pilanger di bodoh ceramah. Jadi saya pernah ceramah itu tafsir 1 kali. Ada jemaah meninggal di depan. Itu kejadiannya di Desa Paraikat di Kecamatan Bani. Baru 20 menitan jalannya ceramah, tiba-tiba kita dikagetkan ada jemaah bapak-bapak yang jatuh dari kursi. Diperiksa beliau, ternyata sudah meninggal. Nah, padahal ini bapak supaya kalau perhatikan selama jalannya ceramah, beliau itu cuma merunduk terus, tidak bangun-bangunkan kepalanya.
Jadi tidak ada yang tegur-tegurki, tidak ada yang tegur-tegurki. Nanti ketahuan meninggalnya ketika sudah jatuh betul dari kursi. Kenapa tidak ditegur? Karena dipikir biasa di memang tahu dulu nampunan pendengar ceramah. Dia itu tidak tahu karena dulu nama tena. Dia tahu sabar atau nak dulu. Dia dulu tak dodo. Dia tahu dulu karena memang khusyuk mendengarkan ceramah. Itu biasa tak pernah tuh pendengar ceramah sambil jauh dulu. Punang tamer pelan amal lumayan. Punang kurang tamer pelan minum. Ada yang sebegitu dibayar itu dengar ceramah, tapi dia mendengarkan betul itu ceramah itu. Jadi dia tahu sabana, dia terdodo, dia pelan dari ceramah. Tapi itu dia terdodo nanti dalam kote itu. Ini dalam kote kan dulu bagi najar. Kalau itu mau baca arti bulan. Ternyata di bawah pegas yang merunduk dari tadi bukan karena itu, tapi karena beliau telah diperhadapkan dengan kematian. Sandanan juga pun tahu mati dari kaki dan betul-betul itu kematian. Tidak mengenal waktu datang kepada kita sebangsa. Jadi tadi Bapak Ibu punan itu nasi namperian kita supaya minggir arau dulu nanti yang bangun-bangun. Aku lihat tadi yang kopi karena yang ngapit tuh ngantar ke dalam kote gak pakai orang ngantar dalam kote ngantar itu ya kenapa tidak ngerti janji katanya apa yang nggak tahu betul karena tangga di ceramahnya. Yang kedua mati itu sifatnya tidak mengenal tempat mana tempat mati. Anda mau di darat, di laut, di udara bahkan sekalipun semua ada tempat kematian. Jadi tidak perlu memikirkan di mana nanti kita mati. Kenapa? Karena 120 hari dalam kandungan ibu kita, Allah sudah mencatat dengan pasti bahwa kita nanti mati di sini. Kita nanti mati di sini, kita nanti mati di sini. Dan mau tidak mau, apakah kamu mau lari, kamu mau menghindar, kamu akan mendatangi tempat kematian itu dengan sendirinya tepat pada waktunya. Jadi saya pikirkan yang kemarin kita mati, apalagi berandai-andai persoalan kematian jangan. Itu biasa sebenarnya kematian yang sekali kadek-kadek, kadengan, kadek-kadek di menangan, kadek-kadek di dunia. Jadi tempat kematian itu 100% mutlak urusan Allah. Allah yang tentukan kematian kita di mana. Nah, yang jadi persoalan yang perlu kita pikirkan adalah proses kematian kita nanti. Mulai kematian kita nanti. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena kalau tempatnya kematian, Allah yang tentukan. Tapi proses mati kan seperti apa? Model kematian tak bagaimana? Nah, itu tergantung usaha kita masing-masing. Jadi ketumpan usaha nama itu modelnya nama kita. Kita komplit usaha, kita komplit bekerja keras, baru bagus juga prosesnya kematian. Itulah mengapa Imam Al-Ghazali mengatakan al-mautun nasu fi adatihim. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah fi adatihim, sesuai apa yang menjadi kebiasaan semasa hidupnya. Apa kebiasaan yang sering kita kerjakan, yang sering kita lakukan, yang sering kita amalkan, maka tidak jauh-jauh. Seperti itulah gambaran kematianmu nanti. Makanya Nabi sampaikan, man kana akhiru qalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang mampu mengakhiri kalimatnya dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Surga jaminan tak. Kalau mampu mengucapkan la ilaha illallah sebelum ruh terlepas dari jasad. Kalau mampu. Aku kadang-kadang mengkaca, aku takut lagi. Artinya apa itu penekanan? Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enteng orang mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut. Ada dua alasan yang paling pokok menurut ulama kita. Pertama, karena sakaratul maut adalah puncaknya fitnah.
puncaknya fitnah, Bapak Ibu. Disitulah iblis akan mengerahkan bala tentaranya. Disitulah iblis akan mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, menggoda kita habis-habisan pada saat sakaratul maut, agar kita bisa mati dalam keadaan tidak beriman. Disitulah pertarungan terakhir iblis. Yang kedua, kenapa berat? Karena sakaratul maut adalah puncaknya sakit dunia. Tidak ada lagi sakit di dunia ini yang bisa kamu rasakan di atas sakitnya sakaratul maut. Itulah puncaknya kalau di dunia. Coba ingat sakit apa yang pernah kita rasa. Kalau ibu ditanya semua ini, sakit apa yang pernah dia rasa yang paling sakit sekali? Umumnya itu menjawab melahirkan. Dia tahu pasti di mana, Bu? Hah? Beda dia. Beda dia. Kita sekolah udah tahu prosesnya dia suruh. Pematuh ini. Kolaborasinya dia suruh. Lah dari dia. Asuh. Kulit di balik obat-obatan juga dia namanya dokter. Saya kira ini cerita-cerita saking melahirkan. Itulah mengapa Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa gerangan di dunia ini yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka kata Rasulullah, manusia pertama yang harus engkau perlakukan dengan baik, dia adalah ummuka, ibumu. Ummaman, lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, lagi ibumu. Ummaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, lagi ibumu. Sahabat itu harus bertanya, ummaman, siapa lagi selain daripada ibu ya Rasul? Baru Nabi katakan, ummabuka, barulah sampai pada ayahku. Jadi karena beratnya perjuangan seorang ibu, apalagi saat kita dilahirkan, maka Nabi menempatkan 3 kali penghargaan kepada ibu, baru 1 kali penghargaan kepada bapak. Jadi 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. Orang-orang bulan lu jadi jauh. Katanya jumlah dibahasan dan penghargaan. Kita itu pikiran termarah-marah. Tidak ngerisain, Nabi mengatakan 3 kali penghargaan kepada ibu, baru 1 kali penghargaan kepada bapak. Jadi 3 ibu, baru 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. Pikiran ini marah-marah. Kan ada dulu itu lagu-lagunya zaman-zaman dulu yang lainnya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Jauh menjadi kehebatan sahabat ini. Disitulah hebatnya perempuan, sakit melahirkan, tapi alhamdulillah tidak terjadi perlu lagi jarang melahirkan. Jadi bukan saja ini tapak dengan apa itu jarang. Memang kalau baru melahirkan dia masih rasa sakitnya, biasa memang agak takut jarang. Tobat mati aman tadi jini, tak bayang tadi ini. Pokoknya jarang mantung. Tapi biasa dia diam. 3 bulan jadi banyak jarang. 3 bulan jadi banyak jarang. Takut dia mantung jarang. Tapi kalau dibilang sakit, ya memang sakit, Pak Bu. Kalau dibilang sakit, ya memang sakit. Saya yakin sakit karena saya datang istriku dan pengalaman rumah dan istriku melahirkan. Ya, memang pun di sini kita nikah datul di tahun nanti lumayan tuh di bawah ini. Alhamdulillah saya sekarang istriku bahkan sudah 3 anaknya. Selalu saya dampingi mereka, makanya saya tahu sakit melahirkan.
Saya pernah baca satu artikel yang menyebutkan rasa sakit perempuan ketika melahirkan itu sebanding dengan rasa sakit 70% dia yang dipatahkan secara bersamaan. Tapi sesakit-sakitnya ibu-ibu melahirkan, sakaratul maut berkali-kali lipat dari sakit. Nabi Idris ditanya bagaimana gambaran sakitnya sakaratul maut. Digambarkan sakitnya seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Rasul ditanya bagaimana sakaratul maut itu ya Rasulullah. Digambarkan sakitnya seperti tubuh yang tertusuk-tusuk 300 pedang sekaligus. Bayangkan 300 pedang tertancap di sekujur tubuh. Kau bayangkan bagaimana sakitnya. Saya mau belikan pedang. Tinjau waktu sama-sama na vaksin. Jadi ani pedang ditondokan. Dia harus untuk halus itu. Nah sila lari warga yang dipaksa. Niya dari tamar di kokona. Niya suruh di tahanan nanang. Padahal timur karing di waktu. Suruh nasa di tahanan. Suruh supete di balak na to. Tapi hindi ko ngarit to waktu. Sarang ito, ginagarat tayo sa warga iya. Pagkarat tadi niya orang di pakamat ini. Ada dulu itu syarat mau nerima sembako dan PKH. Harus menunjukkan kita dengan vaksin. Minimal vaksin pertama. Berhasil kita. Asurunan di pengumuman, kamu mau majorasikan terdesain. Mana kita tinggal darah masih dipasang. Itu sih mempercayai dokter. Karena ada juga pasien bapak boleh divaksin. Baru jalan suntik. Jadi bapak ibu sekali lagi kami ingatkan bahwasanya orang yang mengalami sakaratul maut itu menanggung sakit yang teramat berat. Sehingga biasa kita lihat orang yang sakarat, mulutnya sudah mulai mati rasa, lidahnya mulai sudah kaku. Di dalam kondisi yang genting seperti itu, rahmat dan kasih sayang Allah lah yang mampu menggoyangkan lidah mengucapkan la ilaha illallah. Punya terama pangusaha karena Allah Ta'ala mengatur siapa tahu tuntun kita pula di kanan la ilaha illallah. Tapi kemana minjo? La ilaha illallah tidak bisa kita dapatkan cuma-cuma serta-merta secara kebetulan begitu saja, melainkan mesti dengan usaha dimulai dari sekarang. Akarnya so ketika mengamainya perbanyak kebaikan, perbanyak amal soleh. Tapi ada dua yang paling pokok usahanya. Pertama adalah doa, minta kepada Allah agar kita mati dalam keadaan yang baik. Ada doa yang diajarkan, dianjurkan kita baca minimal setiap selesai sholat. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'ul khatimah. Ya Allah, aku memohon kematian yang indah, yang baik, yang husnul khatimah, dan aku berlindung dari kematian yang buruk, yang sakit, yang payah, yang su'ul khatimah. Baca setiap selesai sholat. Yang kedua, perbanyak zikrullah, khususnya zikir la ilaha illallah. Kenapa? Itu tadi mati itu sesuatu kebiasaan. Apa yang biasa keluar dari mulutmu, apa yang biasa terucap dari lisanmu, itu pula yang akan lunak keluar pada saat engkau sakaratul maut. Jadi biasakan lisan kita dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda mendengarkan ceramah seperti ini, sampai dengarkan ceramah kita berzikir. Anda di kantor, di tempat kerja, baca zikir. Anda di atas kendaraan, baca zikir. Ibu-ibu yang mungkin berdinas di rumah, lagi memasak ibunda, baca zikir. Menyapu-nyapu pekarangan, baca zikir. Siram-siram tanaman, baca zikir. Cuci piring ki, cuci pakaian ki, baca zikir. Jahit rantang, bayar lagi. Dari mengkir-kir ke zikir. Saya lapar di balang dan bahaya. Jadi baca zikir. Ya. Yang ketiga, jemaah kemuliaan Allah, mati tidak mengenal tua mudanya, sehat sakitnya seseorang. Makanya ini yang paling sering membuat kita lalai dari mengingat mati. Anggapan kita masih muda, mati masih jauh. Anggapan kita masih sehat, mati masih jauh. Padahal mati tidak memandai semua itu. Maka siapkan bekal-bekal terbaikmu untuk menghadapi namanya kematian. Perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan, perbanyak amal soleh sekecil apapun. Ibadah itu Bapak Ibu secara garis besarnya ada dua. Ada ibadah mahda, ada ibadah ghairu mahda. Ibadah mahda itu yang interaksinya langsung dengan Allah. Yang mana-mana ibadah mahda, contoh sholat.
Itu kan interaksinya langsung dengan Allah. Ya. Puasa, haji, umroh, membaca Al-Quran, berzikir, nah itu ibadah makna. Nah, ini kerjakan semua. Ada pula yang ibadah yang cakupannya lebih luas, yaitu ibadah ghairu makna, yang interaksi sosial kepada sesama manusia. Contoh sedekah, berzakat, bersilaturahmi, membantu sesama. Itu semua ibadah ghairu makna. Anda jalan di lorong ini, Pak. Jalan kita lorong tak gimana, kata. Kemudian kita melihat ada paku yang tergeletak di tengah jalan. Kita memungut paku itu, kita memungut duri itu, disimpan di tempat yang jauh lebih aman supaya tidak membahayakan orang yang melewati jalan itu. Ketahuilah bahwasanya memindahkan duri dari jalanan itu pun termasuk ibadah. Semua orang yang melewati jalan itu selamat karena Anda. Karena 1000 orang yang lewat, 1000 mendapatkan pahalanya. Di depan rumah, depan loronta ada jalanan yang berlubang, kita timbun. Orang melewati jalan itu merasakan enaknya. 1000 orang yang lewat, 1000 kita dapatkan pahalanya. Jadi pintar-pintar kita pahala. Kalau depan rumah di berlubang, ya jangan banyak protes. Tapi kamu timbun dapat pahala. Ini pun dia sedang kembalanan di kali bersegede dulu, nalakam yang protes. Kenapa kedanan aku? Ini kedanan aku. Senendanan aku ya. Pemerintah busin buyar dana. Kamu senang nambah. Kalau depan rumah tadi berlubang, apa salahnya? Buat pahala, timbung dapat pahala. Di depan lorong tak jalannya gelap, pasang lampu. Orang lewat, rasakan juga enaknya karena terang. 1000 orang lewat, 1000 kita dapatkan pahala. Banyak ibadah yang bisa kita kerjakan. Berpapasan kita dengan tetangga, dengan saudara di mana berpapasan dengan wajah yang tersenyum. Senyum juga ibadah. Jadi tadi ke jalan itu bertamuri. Biasanya begini juga berpapasan kita. Jadi apa minta tamuri mengeria? Kenapa nih ada musuh? Apa tuh itu? Anu pada sikap mengesal tak muri na bagaimana panas. Padahal kan senyum juga ibadah. Bukan satu kali senyum pahalanya sama dengan sedekah. Ya. Kalau Anda tidak punya uang untuk disedekahkan, paling minimal bersedekah dengan senyum. Nah kalau senyum saja kalau tidak bisa sedekah, bagaimana dengan uang? Ada peminta sumbangan datang ke rumah Anda. Sumbangan datang. Assalamualaikum Bapak Ibu, tabe sumbangan. Niat dia doyan niat dia, tapi pacetong kodok. Kalau pada tidak bisa kita bersedekah dengan uang pada saat itu, maka ada 3 hal yang harus kita amalkan supaya tetap mendapatkan pahala sedekah. Mumpung orang ini datang, manfaatkan. Apa itu? Pertama, doakan dia kebaikan. Mendoakan orang kebaikan itu juga sedekah. Yang kedua, sampaikan dengan baik, dengan hikmat. Jangan menggerutu, jangan mencaci maki orang itu. Apa susahnya disampaikan dengan baik? Tapi Bapak Ibu pemopo orang niat dia nedoi, karena kuliah di kanatena niat dia, tapi jetong kodong. Jadi kalau untuk hari ini kayak nanti kuliah ke pusat orang nelo kapat. Mudah-mudahan main bungkus yang begini, insya Allah kuliah di pusat. Jadi bumbunya bisa bantu. Betulnya itu kan. Jadi ini bani-bani dulu janji, ada pematikan. Doakan, sampaikan dengan baik. Apalagi yang ketiga, jangan lupa senyum. Teknik penyamaan mana dari sehari Pak. Katanya penelitian itu kan di sehari baru di pameran itu penyegang muslim. Ada sininya. Padahal itu kan senyum itu ibadah yang paling mudah. Dan jadi karena saya apa? Bagaimana caranya senyum? Ada tak bagaimana dengan senyum? Ditarik saja ke belakang, pipi kanan dan pipi kiri setengah senti. Iya tak? Bisa semua. Pula kita besok kali-kali dia menunggu tanya ke kantor. Dia menunggu biasa tanya ke. Sudah musuh. Tarik pakai tangan, tidak masalah. Pilih senyum. Itu senyum enak sekali ku senyum Pak. Sekalipun mulutmu tertutup tapi kamu tersenyum, tetap kelihatan senyum. Pakai masker kita, pakai cadar kita, tapi kamu senyum, orang tahu kalau kamu senyum. Coba nih, ikut dong di bawah aku.
Kita mami terbagi laruannya atau tamur. Apa pikiran? Dia musuh apa aja? Kenapa anda tahu senyum? Karena tak cici matanya. Orang tak cici matanya pasti senyum. Nah, pun tak bujilat mana? Tahu nasun tunas. Dan itu hikmahnya itu. Semakin orang senyum, semakin murah juga rezekinya. Yakin mas. Pun atau bagi tak murid tu bagi tahu dan lena. Pun atau bagi ke cici matanya bagi tahu dan lena. Iya betul tahu cinanya nak bagi nasi dan lena. Pamana na suka cici. Katingan sila ni sari magpendal ita bujilay ni matay. Ina mato na kuno ni ta cinanya masyarakat. Ibadah banyak. Apa sih kan ibadah bisa kita kerjakan? Apatah lagi kita yang telah berkeluarga. Ibadah yang paling panjang dari sekian banyaknya ibadah yang Allah syariatkan di permukaan bumi ini, yang paling panjang itu adalah ibadah berumah tangga. Coba dibandingkan dengan ibadah yang lain. Sholat, itu sholat beberapa menit gitu, dimulai takbiratul ihram ditutup dengan salam. Lahiriahnya sholat seperti itu. Kemudian puasa mulai dari imsak sampai iftar selesai. Haji mulai dari berniat sampai tahallul selesai. Nah kalau rumah tangga mulai ijab kabul, saksi mengatakan sah, pak imam mengatakan sah, maka di saat itu dimulailah ibadah rumah tangga. Selama bertahun-tahun engkau bersama membangun mahligai rumah tangga, maka selama itu pula setiap apa yang kamu kerjakan dalam lingkup rumah tanggamu, selama bukan maksiat, maka nilainya ibadah. Saya ulangi Bapak Ibu, setiap apa yang kamu kerjakan dalam lingkup rumah tanggamu, selama bukan maksiat, maka nilainya ibadah di sisi Allah. Contoh misalkan ibadahnya istri, seorang istri yang menuangkan air minum untuk suaminya, di mana dituanginya itu? Ya di gelas, bukan di kepala. Ini kan itu kalau manja, ulu na berani na natirigi. Kita di tangan sudah berdaus. Kita mau cina ilahilah. Seorang istri yang menuangkan air minum di gelas suaminya, itu pahalanya lebih baik daripada dia mengerjakan sholat sunnah. Misalkan kita sampai duha, sholat duha kan sunnah tak? Mau sholat duha, Allahu Akbar. Tiba-tiba suami kita memanggil, mama tolong ambilkan saya air minum. Kan anda yang lebih tahu karakter suami kita bagaimana. Kalau kita pahami karakternya suami kita itu, mengerti nih suami itu misalnya begini, buat itu mengamak agamanya. Boleh kau lanjutkan sebentar sholat duha. Tapi kalau anda tahu suami kita itu koro-koroan, pas tahu itu pengetahuan agamanya, lebih hikmatnya kau batalkan dulu sholat duha, ambilkan dia air minum. Karena mengikuti kemauan suami selama bukan maksiat, hukumnya wajib. Duha ya sunnah, dengan begitu. Air minum saja kita ambilkan suami, tak pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah. Baru pilih air minum. Apalagi kalau toaster, kopi satu taruh dia dua. Pasti banyak pahalanya daripada sekedar air minum. Apalagi kalau suami lebihkan makan, lebih besar lagi pahalanya. Air minum saja pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah. Plus, ada plusnya lagi. Dan ini luar biasa Pak Bu. Kalau anda sadari, setiap tetes air yang masuk ke tenggorokan suamimu, itu akan menjadi penggugur dosa-dosa untuk istrinya. Baru kita tahu. Lambat. Anda ambilkan suami air minum, dia minum airnya satu gelas. Setiap tetes air yang masuk ke tenggorokannya, jangan dipenggugur dosa-dosa untuk istri. Biar pun si cereng yang liang. Tak sama tahu jadi dosa. Dan atunya kami konsepnya yang kan cereng boleh. Apa motor bisa langsung galon yang liang.
langsung galong. Nagalamuburan din ang ngapa, nagtambah kumur batu tasir. Nagtambah soalnya, tambah kumur dia kukucit. Galong sa miturigian. Artinya melayani suami itu ibadah. Maka melayani suami itu harus ikhlas, tidak boleh menokok-nokok. Oke lah kamu capek, oke lah kamu lelah aktivitas seharian, tapi jangan pandang semata-mata bahwa ini suamimu. Pandanglah bahwa ini ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya kamu sholat, selayaknya kamu berpuasa, kita capek, kita lelah, tapi harus tetap khusyuk dan ikhlas menjalankan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tuh istri biasa itu pelayanannya kepada suami tergantung tanggal berapa. Tanggal ada wajib, adalah pramugari. Belum pagi lapar baru tidur, tanya lagi mau makan apa, Pak, mau minum apa. Tapi pun tanggal itu mulai, itu tahu menyiru. Tentu jadi jadi melayani suami bapak. Demikian pula suami melayani istrinya, melayani anaknya, melayani keluarganya, itu ibadah di sisi Allah. Suami keluar rumah mencari rezeki dengan jalan yang halal, di luar kehujanan, di luar kepanasan, tapi dia ikhlas, dia ridho. Dia cari rezeki dengan jalan yang halal. Dan kuncinya di luar sana dia tidak neko-neko. Tidak neko-neko itu meliputi tenan napati hal-haloy. Tenan napati gaw-gaw, tenan napati jan-jan-jan. Dia mampu tundukkan pandangannya pada yang bukan muhrimnya. Dia mampu hindarkan syahwatnya pada sesuatu yang diharamkan. Sepanjang itu dia jaga, maka setiap langkah kakinya keluar dari rumah sampai kembali lagi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadahnya seorang laki-laki. Tapi banyak toko dan sekarang suami yang tergelincir, karena itu yang namanya pelakor sudah membuka cabang di mana-mana. Banyak sekali cabangnya, lain-lain. Maka hati-hati juga suami, jangan sampai tergelincir dengan perkara itu. Jadi banyak ibadah bisa kita kerja. Anda datang malam ini bertakziah, menghibur keluarga yang ditinggalkan, mendoakan almarhumah, ini ibadah di sisi Allah. Dapat pahala silaturahmi malam ini. Yang kedua, dapat pahala mendengarkan ceramah. Siapa yang menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat agama meskipun hanya satu kalimat, namun yang satu kalimat itu diamalkan dalam kehidupannya, niscaya duduknya pada saat itu lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita dengarkan ceramah dan kita amalkan, lebih dan perempuan yang bagian daripada sampai sunnah kan 1 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ada? Belum pi? Selama dia pi. Kita nak tahu. Dan mau 1000 rakaat salat taruh yang sudah rakaat jadi mau mikir. Namun kelima masih sahih di rumah di balan. Jadi ibadah. Almarhumah karena kedatangan kita juga mendapatkan doa, mendapatkan persaksian. 40 orang yang datang mendoakan almarhumah, ada satu yang diterima doanya, jadi penolong di alam kuburnya. 40 orang yang bersaksi atas kebaikannya, agar jadi syafaat di alam kuburnya. Kita datang hadir begitu banyak malam ini karena kita yakin dan kita tahu bahwa almarhum orang yang baik semasa hidupnya. Almarhum orang yang baik. Suami beliau, ayahandaku Bapak Baktiar dan Tiro, beliau juga orang yang baik. Sehingga ringan kata hadir. Anak-anaknya baik semua, keluarganya baik semua. Sehingga ringan panggilan kata hadir. Ini semua yang meringankan kata. Dan dia terbawa di sipangan itu materi keluarga nanti narapat. Tidak kaman jadi tabat. Biasa diundang tasia, lompat di dana, kursinya ratusan dipasang, tapi dimulai kan begitu jadi dia mah. Jadi katanya nak ceramah pucat, apa yang dipau? Maka dia lagi mampu tengah tahunnya, sehingga ada tayangannya. Dia lebih ceramah, kamu tuh bisa ada topong orang ceramah, maksudnya ada kursi di ceramah. Jika dia mah kursi yang dimuliakan Allah, berbanyaklah ibadahmu. Padahal rumah pada penduduk tetangga kiri kanan, tapi di mana tetangganya? Boleh jadi karena kurangnya silaturahim. Maka selalu kita ingat memperbaiki silaturahim kita, supaya banyak orang yang bersaksi atas kebaikan almarhumah dan sana nyupang apa bu.
Boleh jadi kita ditinggalkan almarhum dalam keadaan menangis, kita ditinggalkan almarhum. Tapi insya Allah almarhum tersenyum di alam sana melihat kedatangan kita yang begitu banyak, hadir bertasya dan mendoakan dia malam ini. Subhanallah. Makanya kalau ada masalah cari solusinya supaya banyak kita bersaksi atas mereka. Tidak mungkin waktu dalam sultan dan sapi yang kena terbalik. Masa mati ginang panagana musunta o kalau bagi natongan di kau kalau musungkot tunatanas. 10 tahun di simusuhe bagi natong kusatri. Kaya memang paling nagana alhamdulillah. Mati si musungkot saya. Cari solusi. Kalau ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan saudara, itu biasa dialami. Maka selesaikan persoalan itu dengan iman, bukan dengan emosi. Kalau iman yang berbicara, sebesar apapun ini masalah, sepahit apapun ini persoalan, kalau iman yang berbicara, tidak boleh permasalahan itu memutus silaturahim lebih dari 3. Ngasih. Banyak binatang. Lalu tahu mi pun. Lalu mi rumah lang tinabadi. Dinasehati, didatangi apa di rumahnya, di nyonyo. Apa jawaban na tena mo dyan? Niloko kalalan, niloko ka. Para si ko, nasa kalalalan, para sila. Tengos ni Mariboko para sila. Bukan na lagi paresa. Sarap-sarap niya po yung tao niya. Pero nagtagos bawang kagaring yan. Biasa begitu, tidak mau baik. Entah apa masalahnya kasi. Sehingga ini tidak banget tena mo para dengan para si mantungan. Adrere, ko na po adrere. Tapo kaki na barang-bangan. Roto karo-karo. Bukan nagaring sebuah tong. Dan na meron garing dan. Tapi yang paling bahaya itu ketika dia sudah katakan sampai mati. Biasa dengar begitu. Jadi tuh dia sudah ponis nih. Pokoknya sampai nama to mati. Setelah nama to mau pangurukang. Ayo dia pun aku kerangin dia kanan-kanan dia panggaukan dia saribat kamu. Sakit na mati dalam kandang situ. Sakit na mati. Iya karyolo kadero, nakit karyolo kadero. Apa mau kira-kira? Saya kalau begitu jawabannya orang dinasihati ay kubilari apa pun dari pawang nasulung asin mo dalil kan sulung asin hati siya sulung asin di panyonyo ka apa na ka nakita kador yan kakador sentigal tapi neto ni juga sa pecek ko bago dia sa kubilari ko long tapi kuno agantong tetap to ni sa duaka dia to berdoa ya Allah pada lalu kador ya Allah. Kaya lagi nagpasya. Hindi dari kate mo siguro na baka. Tidak boleh. Jangankan sampai mati. 3 hari saja kau putus silaturahim dan tidak bertaubat saat itu. Namamu sudah dicap sebagai orang munafik. Di mana tempatnya orang munafik sampai mati dia tanpa taubat? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fit darkil asfali minan nar akan ditempatkan di dasar neraka yang paling dalam. Itu tempatnya munafik. Seberapa dalam neraka itu? Dalam satu riwayat disebutkan dalamnya neraka orang munafik seumpama batu dilempar dari atas neraka itu, maka batu tersebut 70 tahun kemudian barulah sampai ke dasarnya. Nah, lantanannya Pak. Nah, niat biasa pun di pawang kami ya. Apa yang kanero na bagus tas? Ang ambit pa. Mundian ko. Neraka siguro nambit. Itu kalukun na. Pero untuk iba, neraka mo pun diceritain, itu sinabi neraka. Bilang saya pagi-pagi, batu dilempar dari atas 70 tahun baru sampai. Pero pusing ngambil. Kesa ngambil. Itulah mengapa Nabi ultimatum orang yang begitu. La yadkhulul jannah qadir rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahimnya. Tidak akan masuk surga. Dia nalari kemai.
Dan kulit tamar serubah. Kaya dari kemana? Betul di motor mereka burung. Nah, bilang lagi, apa betul ka mati to? Tidak ada di dalam pulang. Artinya apa? Salah satu dosa yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Auzubillah, dosa memutus silaturahim. Karena itulah kita semua tentunya mau menjadi orang yang selamat. Maka mari manfaatkan waktu umur yang Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak kebaikan dan amal soleh sekecil apapun, karena kita tak pernah tahu kebaikan mana yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kembali nantinya kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan kita dari azab kuburnya, dan insya Allah semoga kita mungkin nanti semua dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kema kemuliaan Allah, kita memiliki kurang yang kita dalil kama berikan asing. Mohon maaf tentunya.